Banjir merendam pemukiman warga di 3 kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Yang terparah berada di Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Jambi. Peristiwa ini terjadi saat wilayah Kabupaten Kerinci dilanda hujan deras sejak Selasa sore, yang membuat air Sungai Batang Merau meluap dan merendam rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Datangnya air yang begitu cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang perabotan serta kendaraan. Fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan area persawahan juga terendam banjir. Bahkan akses jalan provinsi turut terendam banjir sehingga membuat arus lalu lintas macet tidak bisa dilintasi. Warga dihimbau untuk tetap waspada karena saat ini curah hujan di Kabupaten Kerinci masih sangat tinggi dan potensi bencana tentunya masih bisa terjadi. Sementara itu, sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Aceh masih terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Banjir terparah terjadi di Desa Lami, Kecamatan Darul Makmur, ketinggian air mencapai 2 meter. Ratusan warga saat ini masih terjebak di lokasi banjir dan sulit dievakuasi oleh petugas. Selain arus listrik padam dan akses jaringan internet dan komunikasi juga lumpuh total, membuat petugas sulit melakukan koordinasi dengan warga yang terjebak banjir. Sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan rumah ibadah ikut terendam banjir. Banjir mulai masuk ke pemukiman warga sejak Rabu pagi. Bantuan logistik pun masih belum merata akibat terputusnya akses jalan. Petugas BPBD, TNI, dan Polri terus berusaha menjangkau wilayah-wilayah terisolasi untuk melakukan evakuasi. Namun terbatasnya perahu karet dan arus yang deras menyulitkan upaya penyelamatan. Tak hanya rumah warga yang terendam banjir, puluhan personil Polri juga nyaris terjebak banjir bandang di Pegunungan Gayo Luwes, Aceh. Puluhan personil Polri tersebut merupakan tim pemusnahan ladang ganja seluas 57 hektar lebih yang tersebar di 26 titik di Pegunungan Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Bahkan tim rescue dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Tak hanya di wilayah pegunungan, di kawasan perkampungan warga di Kecamatan Pining Gayo Luwes, banjir bandang juga tampak melewati jalan-jalan di pemukiman. Dari Jambi dan Aceh, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Memiliki citra buruk di mata masyarakat, Menq RI berbaya ancam bekukan Ditjen Bea Cukai jika gagal perbaiki kinerjanya. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Di situ dulu, Pak. Ambil buang dulu. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir.
Luapan air sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga saat ini belum membuahkan hasil. Keberadaan Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam. Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Pemirsa, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan penanganan bencana telah mendarat di Padang, Sumatera Barat dan Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. Pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Presiden Prabowo Subianto mendoakan korban bencana banjir di sejumlah titik di Indonesia agar duka dan penderitaan yang dialami akibat bencana tersebut diringankan. Doa ini dipanjatkan Prabowo di hadapan guru dalam Hari Guru Nasional 2025. Yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak. TNI memulihkan jaringan listrik di Provinsi Aceh setelah banjir besar yang menyebabkan sejumlah tower tegangan tinggi PLN emergensi roboh di Kabupaten Pidi. Kerusakan terjadi di beberapa titik jaringan transmisi milik UPT PLN Banda Aceh yang terdampak bencana banjir. Sebagai langkah percepatan pemulihan, TNI mengoperasikan pesawat Hercules untuk mengangkut material tower emergensi bagi pemulihan kelistrikan Aceh. Kloter pertama telah diberangkatkan untuk proses penegakan kembali jaringan transmisi yang membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas pada distribusi listrik masyarakat. TNI mendukung penuh pemulihan infrastruktur strategis dan layanan listrik bagi masyarakat Aceh.
Kehadiran TNI dalam operasi ini menjadi wujud komitmen menjaga stabilitas, membantu pemulihan pasca bencana termasuk beberapa infrastruktur vital kembali normal. Kepala BNPB menyebut saat ini cuaca di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh cerah. Karena ada siklon Senyar dan siklon Koto, ini fenomena alam yang jarang terjadi, tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini, karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara, seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan, dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Ini yang terberat adalah Sumatera Utara yang duluan bencananya. Ini hari ke-4 karena mulai bencananya adalah tanggal 25 November 2025. Setelah itu baru Sumatera Barat. Sumatera Barat menyusul. Jumlah kabupaten kota di Sumatera Barat tidak sebanyak Sumatera Utara dan Aceh yang terkena bencana. Dan setelah itu Aceh ini belakangan baru kemarin terjadi bencana yang cukup besar, banjir dan longsor. Nah, untuk jalur komunikasi memang ada beberapa kabupaten kota yang masih belum pulih. Yang sangat masih perlu pemulihan adalah Tapanuli Tengah. Jadi praktis kalau kita masuk ke Tapanuli Tengah itu tidak ada sinyal sama sekali. Langkah kami adalah kita memasang jalur komunikasi darurat, jadi menggunakan Starlink. Nah, ini Starlink juga sudah didistribusikan baik ke pemerintah daerah, baik ke titik pengungsian maupun kepada Satgas TNI Polri. Jadi walaupun masih terbatas, per sore ini relatif masyarakat di Tapanuli Tengah sudah bisa berkomunikasi keluar daerah Tapanuli Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal sebanyak 145 orang di 3 lokasi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut data BNPB terkait bencana banjir dan longsor per pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Provinsi Aceh, meninggal 6 orang, hilang 11 orang. Provinsi Sumatera Utara, meninggal 116 orang. Sementara Provinsi Sumatera Barat, meninggal 23 orang, hilang 12 orang.